Nama aku Karissa, tahun ini aku umur 21. Perkenalkan, nama saya Andi Hendra, saya berusia 39 tahun. Halo, nama saya Tita, umur 60 tahun. Saat ini masih mahasiswa. Saat ini bekerja di dunia perbankan di perusahaan BUMN. Pekerjaan saat ini ibu rumah tangga. Karena kebetulan aku masih mahasiswa, tapi sebenarnya aku udah sambil magang juga sih. Jadi biasanya kalau pagi dari jam 9 sampai 12 siang itu kuliah dulu. Selanjut dari jam 1 sampai jam 6 sore itu aku ke tempat magang. Kalau udah pulang ke rumah tuh udah jam 8 malam sih. Jadi sehari-hari biasanya kuliah sama lanjut ke tempat magang. Kalau weekdays itu yang aku lakuin kegiatannya ya biasa ya, rutinitas pekerjaan aja sih Mas, dari pagi kadang ya pulang sih bisa sampai malam pasti ya. Weekends itu tergantung sih Mas, kalau ada kegiatan olahraga basket juga palingan ketemu teman-teman itu kayaknya ngilangin buat penat juga, main basket terus main musik tuh atau nggak dengerin musik udah ini. Karena seharian seminggu itu udah kerja, biasanya istri sama anak tuh udah minta waktu untuk bersama kan gitu. Paling ya senam-senam supaya badan sehat. Jalan sama teman-teman, mengurus tanaman. Waktu saya umur 20 tahun, itu sekitar tahun 80-an. Waktu saya umur 20 tahun itu saya di tahun 2003. Sahabat sejatiku, hilangkan dari ingatanmu di hari. Sekarang di tahun 2024. Waktu dulu karena saya masih bekerja, ya kegiatan saya ya sehari-hari pergi ke kantor. Hiburan tante ya saat itu cuma nonton TV, mendengarkan radio. Lepaskan diri dari kekuasaan Majapahit. Untuk tahun anggaran 1981. Ya selebihnya baca koran. Hiburannya tuh tahun segitu sih Mas, tahun 2000-an ya. Hiburannya ya paling kita ya nonton TV, terus biasanya juga kita tuh dulu masih ada pensi namanya Mas. Pentas seni itu kita biasanya kumpul terus teman-teman dengan pensi gitu. Paling jalan-jalan aja sih Mas, seperti itu sih hiburannya tuh pasti paling ke pantai palingan. Pas zaman dulu kan memang kan internet masih belum ini ya, jadi ya radio jadi kayak hiburan banget sih. Kita dengerin musik kan ibaratnya dari entah dari mobil kan atau dari memang punya tape sendiri kan dari di rumah dengerin radio. Jadi kita dengar musik yang baru, terus yang lawas juga udah ada di situ. Gini Ivan, ya karena istri saya ngefans sama Mas Ivan. Samping ada penyiarnya juga kan ibaratnya bantu untuk antusias kita dengerin sih. TV saat itu cuma ada TVRI. Tante sering nonton siarannya ya kayak Ria Jenaka, Sri Mulat, Aneka Ria Safari, Sidul. Tahun segitu yang punya TV tuh cuma sedikit. Paling orang kalau mau nonton ya kita rame-rame. Mau nonton bola tuh kelurahan-kelurahan menyediakan TV besar di lapangan. Kita nonton bareng-bareng di situ. Tante berlangganan koran, suka juga baca majalah. Tante berlangganan koran Pos Kota karena kan di dalam Pos Kota itu suka ada lembaga yang doyok-doyok itu. Pada disukain orang-orang kalau koran Pos Kota. Sebenarnya nggak harus libur, tapi biasanya tiap aku lagi ada waktu luang, aku pasti nyempetin untuk nonton ya, karena aku suka nonton. Tapi nggak ke bioskop sih. Sekarang itu lagi seringnya nonton Netflix kayak gitu kalau misalnya sempet. Terus sekarang ini kan banyak banget tempat-tempat yang lagi baru ya di Jakarta. Jadi kayak kadang aku kalau misalnya weekend pergi cari-cari experience baru aja sih, cari-cari hidden gem juga kayak gitu sih. Pasti kalau untuk komunikasinya juga pasti beda. Pertama juga palingan kita kan janjian yang pasti. Janjian, terus dulu kan juga kita masih ya agak susah untuk komunikasi, palingan lah handphone juga belum ada waktu itu.
Jadi palingan lewat telepon rumah atau enggak janjian dulu setelah pulang sekolah, janjian misalkan Sabtunya mau jalan, ya palingan kita ke rumahnya, biasa kayak gitu. Bedanya mungkin agak signifikan sih, kalau dulu mah memang harus kita jemput dulu, harus janjian sehari 2 hari sebelumnya kayak gitu sih Mas. Karena tante pacaran sama tetangga sebelah, paling tante kalau pacaran ya duduk di halaman sama rame-rame teman-teman pada main gitar. Sesekali sih nonton di, dulu kan disebut gedung bioskop ya. Nonton sesekali, kadang-kadang juga jalan-jalan ke Taman Ria Remaja. Ya sudah segitu aja. Kalau misalkan pacaran sih kurang lebih di luar rumah juga sih banyakan. Sekarang tuh kayak paling pergi ke museum, terus cari tempat-tempat yang lagi viral, atau enggak ngeliat rekomendasi dari sosial media kan sekarang juga banyak ya. Kemarin juga baru-baru ini kan lagi ada Synchronize, Pestapora, karena habis pandemi kan festival udah mulai masuk lagi. Jadi kemarin aku nyempetin sih tiap misalkan ada festival atau konser aku biasanya datang. Dulu itu media informasinya melalui TV, radio, majalah, koran. Pas zaman waktu itu ya, kita nyari informasi memang agak susah ya, maksudnya nggak segampang sekarang, karena kan handphone itu memang agak masih jarang pemakainya, karena pertama memang tadi saya bilang mahal. Eka bulan depan bisa ikutan arisan dari Hong Kong, Dra. Terus dulu tuh nggak bisa akses internet juga kan, handphone hanya telepon dan SMS saja. Dan SMS juga itu mengurangi pulsa, ya kan. Nyari informasi yang ada sih paling kita ke warnet sih dulu. Ada warung internet namanya, bayarnya per jam untuk nyari informasi. Memang untuk nyari informasi kayak gitu masih agak kurang sih Mas ya. Kalau pas zaman itu ya dapat berita itu paling dari koran pertama, terus paling dari TV juga. TV sih yang paling cepat untuk ini ya, karena kita pas lagi nonton, ibaratnya pas lagi ada kejadian apa. Pasangan SBY Kala dan Mega Hasyim berhasil lolos ke putaran. Viral apa waktu itu kan. Jadi TV biasanya langsung ini ngeliput kan, jadi ya biasanya TV. Untuk selalu bisa update tentang berita terkini sih, aku selalu ngeliatnya dari sosial media ya. Sebenarnya tuh bahkan channel-channel siaran nasional di TV kan sekarang udah beralih ke media sosial juga. Jadi biasa kalau misalnya mau lihat update berita, pasti nomor 1 dari handphone, scrolling dari sosial media gitu sih. Kalau yang sekarang informasi ya, kalau aku bilang sih udah bebas banget ya, udah gampang diaksesnya. Sekarang tinggal beli kuota aja di handphone segala macam. Sekarang kan sudah bisa mengakses lah, nggak perlu ke warnet lagi, nggak perlu ini, malah sekarang bisa dikatakan TV, radio itu udah mulai agak kurang peminatnya, karena semua bisa diakses di gadget kan. Wifi bisa di mana aja bisa kebuka. Terus internet tinggal kita beli kuota, udah sekarang lebih murah lah ibaratnya seperti itu. Jadi kita mau cari informasi kayak gimana pun, dimanapun, kapanpun tuh bisa. Jadi tinggal buka handphone aja langsung. Kalau sekarang mencari informasi, tante lebih banyak sering lihat HP. Sesekali sih di TV juga tante suka lihat info-info dari TV. Apa malah di HP lebih komplit, apa aja kita bisa tahu dari HP. Gunanya HP juga saya untuk menghubungi anak, suami, teman-teman, dan bermain media sosial. Kalau zaman dulu kan kita mendapat informasi itu terbatas ya, cuma melalui radio, TV. Tapi kan kalau di zaman sekarang ini lebih banyak info-info yang kita dapat dari HP. Ya, tante sudah sedikit nonton TV ya, paling kayak tante nonton TV, nonton Netflix aja, nonton film-film, kan sudah banyak di situ. Ya dibanding zaman-zaman dulu ya lebih enak zaman sekarang.
Misalnya sehari-hari sih saat ini gue kebanyakan di luar ya, karena saat ini gue juga ngantor gitu dan kantor gue juga 9 to 5, jadi kebanyakan di luar sih. Sejauh ini lebih sering di luar sih. Kalau di luar rumah biasanya mungkin kayak 10-12 jam ada kali ya di luar gitu. 10 jam kali ya, rata-rata itu setiap harinya 10 jam ada tuh, 10-12 jam bahkan. 9-12 jam sih biasanya tuh aku kalau di luar rumah, selain kalau kerja ya, itu kadang juga untuk nongkrong juga sih sama teman-teman. Kebanyakan kerja sih, kerja, hangout, nongkrong-nongkrong aja. Kalau di luar ya pastinya kerja, ke kantor, terus hangout sama teman-teman, terus ya kadang-kadang suka nonton bioskop juga, lumayan hobi, dan olahraga sih, lebih ke arah sana. Paling sering sih gue kadang WFC, kadang juga nongkrong sama teman-teman. Kuliah, kalau kuliah sama paling sosialisasi sama teman, lebih ke main. Selama 12 jam itu ngantor dari 8 sampai 5, habis itu biasanya gue selesai itu nge-gym, terus makan, udah pulang. Udah nggak pernah sih. Sudah berapa tahun nggak pernah nonton TV lagi sih sekarang. Kalau di rumah udah jarang banget sih nonton TV. Paling pagi-pagi catch up berita terkini aja sih. Udah enggak. Hampir nggak pernah ya, kecuali kalau ada, kayak kan gue suka bola ya. Jadi mungkin kalau ada bola yang live karena di TV itu nggak delay ya. Jadi biasanya gue cuma nonton bola aja sih. Kalau dalam seminggu kayaknya mungkin 1-2 kali ya. Soalnya nggak sering sih gitu. Karena udah ada fitur streaming, kayak gue juga udah langganan, better kayak di kamar langsung buka tab aja, nonton streaming kayak gitu. Kalau buat streaming service yang di-subscribe sih Netflix atau enggak Disney Plus, Bein Sport. Iya, gue berlangganan di Netflix sama Spotify sih. Mungkin kayak aplikasi nonton, kayak Bastion gitu. View. Iya, Spotify Premium. Karena kalau Spotify biar nggak ada iklan, kalau Netflix memang konten berbayar kan mereka. Kalau untuk Spotify sendiri biar bisa browsing tanpa ada iklan, dan menurut gue juga jadi nggak keganggu gitu kalau misalkan lagi denger musik. Langganan satu sih biarin nontonnya nggak kejeda sama iklan ya, kayak gitu sih. Karena ngeganggu banget kalau iklan. Kalau buat gue subscribe tuh biar terhindar dari iklan sih paling utama. Tontonannya tuh lebih seru-seru, terus juga karena penyuka drakor dan series-series gitu ya emang lebih ke Netflix sih. Misalnya berlangganan kalau untuk YouTube sebenarnya ya biar nggak ada iklan aja sih gitu kan. Kalau misalnya gue nonton di TV kan nggak bisa di skip tuh, tapi kalau misalnya di laptop kan ada adblock sebenarnya. Karena kalau yang Spotify Premium itu gue lebih nggak suka ada iklan sih, jadi gue langganan biar bebas iklan. Kalau yang berbayar tuh lebih dapat semuanya gitu dari platformnya gitu. Quality pasti ya, terus lo bisa bebas iklan dan lo bisa akses itu dimanapun dan kapanpun sih. Jadi untuk media planning sendiri, objektifnya akan sangat tergantung dari bisnis objektif yang ingin di-achieve. Misalnya apakah untuk brand superiority, ataukah untuk mensupport produk launching ataupun inisiatif-inisiatif lainnya. Biasa yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menjawab task atau brief yang diberikan oleh klien. Segala sesuatu itu harus dimulai dari namanya awareness. Setelah awareness kita masuk ke consideration, kemudian preference, lalu kemudian buying. The core objective for every media planning is to build awareness, because it's to allow all our audience, the potential customer, to know your brand and to familiar with the product. Tentunya kalau ingin masuk ke funnel-funnel selanjutnya, misalnya consideration ataupun sampai ke conversion, kita harus yakin dulu nih awareness-nya udah memang mencakup percentage yang cukup di luar sana. Media yang baik untuk nge-build awareness adalah media yang punya coverage yang besar. Karena tentunya untuk sisi awareness kan kita ingin semakin banyak eyeballs ataupun mata yang melihat iklan kita. Nah, kita harus tahu dulu segmentasi pasar kita itu biasanya mengkonsumsi media apa.
Jadi over time selama saya berkecimpung di dunia marketing tentunya akan selalu berubah mengikuti behavior market untuk mengkonsumsi konten. Misalnya dulu orang akan lebih banyak untuk spend di TV karena memang mostly keluarga Indonesia itu akan selalu nonton TV di jam-jam tertentu. Target audience, their age range, let's say, is 20 to 45, right? Those class of people is from early in the morning, say from 7:30 or till late night or late evening, say 8 p.m., right? Where are they? They have to go to work, or maybe they are in the way of transportation. Which means in this period of time, they might not be able to expose to so-called traditional TV because they are not at home and they are not watching TV. Now, so then in this period of time, then you need to think about is what kind of media, what kind of channels will be able to reach them, or those audience will be able to see. Tapi mungkin sekarang karena sudah ada OTT dan orang juga suka streaming di platform-platform seperti YouTube, or video dan lain-lain, tentunya habitnya juga akan berubah. Jadi pembagiannya pun harus menyesuaikan dengan itu. Apakah target audience kita lebih sering bermain di sosmed, ataukah lebih sering mendengarkan radio atau mungkin podcast dan lain-lain. Jadi menyesuaikan ke situ sih. Teman-teman banyak yang nanya ya, apakah TV itu eksistensinya bisa digantikan semata-mata oleh digital? Jadi jawabannya sebenarnya kedua media tersebut akan saling komplementari. Jadi saling satu sama lain akan mengisi. Kalau kita hanya pasang di radio, maka belum tentu it works. Kalau kita cuma pasang di OOH juga belum tentu 100% works. Kita pasang di TV pun sendiri juga mungkin works, tapi mungkin tidak maksimal. Tapi apabila kita mengcombine semuanya secara integrasi, TV, ada digital, ada out home, dan segala macam, sehingga itu bisa membuat orang menjadi kayak dikejar, atau mereka merasa terekspos dimanapun mereka berada. Keberadaan TV tetap akan perlu, tapi itu bisa banget dikomplementari dengan media-media yang lain. Misalnya tadi ya, OTT, streaming service, ataupun platform-platform free lain yang juga dikonsum di saat ini. We are a supplement or extension of TV. We are not replacing any media. As I said, we are talking about a touch point, number one. Secondly, we are talking about a must-see, a must-go area. And then third is, this is non-clutter. When you think about in a lift lobby or inside the lift, there are no other media, no other things will distract the attention of our audience. So it's the beauty of the indoor screen, right? Say Monday to Friday, you need to go to work, right? And then, so when you go to work, no matter you're driving car, you are taking the same road, you are taking public transportation, you are taking the same mode of public transportation. But one thing you definitely will go back is your home. If your home is an apartment, so that's why we are talking about a guaranteed reach. So up till now, we have already more than 1,000 buildings covering Jabodetabek area, Surabaya, and Bandung. So the more building that we cover, then we create more coverage and more reach. Secondly, we are talking about the duration. If you're living in an apartment, so together if you are working in an office area, so normally in one day, you might have 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes, you will be in the lift lobby and also lift lobby area and also in a lift compartment. Because in psychological studies, it's saying that is whenever, whatever being exposed to a people in period of time, short period of time for 3 times, that will start to create a memory. They will start to have an impression. That's why for professional media planner, they always have this so-called 3+, is to guarantee that, oh, this media campaign, this TVC will be seen by one single audience for 3 times in order to create that impression. We believe that we are very effective because according to the audience response, 92% plus, 95%, they have seen our media, and 85% plus, they can remember, have the impression that they have seen the ad. Our screen is unavoidable and unskippable. Definitely, of course. When you go to a lift lobby, you will not close your eyes, right? And then that's why we
if you pay attention to the indoor screen that the TMN install, the position is very critical. Now, we always install, for example, at the lift lobby. This is the button, right? They press the button, and then our screen is on top of it. So when they press the button, they definitely have the chance to encounter it. Okay, when they go inside the lift, and then that's why our installation is always not just the same height level of a people. So people, the human body will not block the screen. It's always, in some proportion, is on top of the head, right? So people will not block it. So whether or not they pay strong attention and longer attention to it, this is the creativity. If the advertisement, the creativity is nice, and then no matter it's the sounds, the music, and then the picture itself is attractive enough, people will watch it. Regarding the measurement and effectiveness, we change our position if you are the advertiser. So why they spend on your media? They want to buy something, right? They buy, it's not buying your screen, not just only your airtime or how many number of spots. They have to make sure that people will see it. We have our screen inside the building. So, which means we need to get the traffic. How many people, for example, how many people will stay in the apartment? How many people work in the office building? And then, especially on office building, it's not just only the people work there, right? And day by day, there are guests in and out of the building. So we have to measure, we will have to use the term traffic. Now, in order to get the traffic, TMN, we believe in data, we believe in tools. So that's why we are working with major mobile operator, because they have this measurement to track at a specific location. Alasan Kopi Kenangan memilih TMN sebagai partner media OOH kita adalah karena TMN sejauh ini sebagai partner yang memiliki coverage yang paling luas untuk OOH, especially untuk lift branding. And one of the reasons is the coverage, of course ya. Coverage TMN juga lumayan wow. Dari yang saya tahu, TMN setahun 2 tahun yang lalu dibandingkan dengan sekarang, coveragenya itu berkembangnya luar biasa. Karena kalian punya coverage di apartments, di high-rise buildings, lalu ada di public places juga. TMN have their screens very strategically placed in apartments or in a lift. Karena untuk kali pertama jadi itu ada di 250 tower TVC-nya. It's very close to the customers and very focused target audience. Sangat mumpuni untuk penghuni-penghuni apartemennya yang memang ada di situ. Jadi otomatis end users itu banyak banget yang memang jadi dari yang nggak tahu jadi tahu CDA. Banyak sekali spot-spot yang dipasang, screen yang dipasang di lift terutama, dan itu bisa menjadi exposure lebih aja sih buat aku, dan terasa banget hasilnya seperti apa. Jadi kalau ditanya efeknya, TMN itu salah satu media partners atau salah satu channel yang ngebantuin banget when it comes to impression, awareness, sama reach. TMN punya quality dari sisi aset, screen-nya bagus, resolusinya bagus, kemudian sound-nya juga clear. I found the screens very attractive and good. Itu menjadi salah satu keunggulan sih buat TMN gitu. Ini lumayan personal banget ceritanya, jadi temen aku pernah foto terus kayak, loh ini ada kamu di lift. Akhirnya mereka nyelamatin aku, selamat ya ada album baru, atau waktu itu ada pernah Lexikustik kayak gitu. Itu karena mereka beneran ngelihat dari lift yang dipasang sama TMN. Terima kasih banyak TMN atas supportnya selalu. Saya akan terus kembali lagi.